Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kepribadian sehat menurut behaviorisme. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Di sini kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Medina Amanah, kedua ada Nur Rosyida Istiqomah, ketiga ada Devi Triaryani, yang keempat ada Siti Nur Arisa, yang kelima ada Siswanto. Pengertian kepribadian sehat. Menurut Han dan Paino, kepribadian sehat atau psychological wellness merupakan keadaan individu yang mengarahkan pada perkembangan dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaian fungsi, sehingga individu mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan mentalnya secara lebih baik. Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi yaitu berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Sedangkan sehat adalah suatu keadaan di mana seseorang itu merasakan kesejahteraan dari badan dan jiwa. Jadi, kepribadian yang sehat adalah orang yang dapat mengaktualisasikan dirinya dengan lebih baik dan mampu berpikir rasional dan positif. Konsep pribadi yang sehat menurut behaviorisme. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Tokoh utama aliran ini ialah J.B. Watson. Watson sebenarnya mula-mula belajar filsafat, tetapi kemudian pindah ke dalam lapangan psikologi. Sejak tahun 1912, Watson telah menjadi terkenal karena penyelidikan-penyelidikannya mengenai proses belajar pada hewan. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Aliran behaviorisme memperlakukan manusia sebagai mesin, yaitu di dalam suatu sistem kompleks yang bertingkah laku menurut cara-cara yang sesuai dengan hukum. Dalam pandangan kaum behavioris, individu digambarkan sebagai suatu organisme yang bersifat baik, teratur, dan ditentukan sebelumnya dengan banyak spontanitas, kegembiraan hidup, berkreativitas, seperti alat pengatur panas. Kepribadian sehat menurut behaviorisme. Yang pertama, manusia adalah makhluk merespon lingkungan serta mengontrol perilaku. Yang kedua, manusia tidak memiliki sikap diri sendiri. Ketiga, mementingkan faktor lingkungan. Keempat, menekankan pada faktor bagian. Kelima, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Dan yang keenam, sifatnya mekanis mementingkan masa lalu. Selanjutnya, prinsip dasar behaviorisme. Yang pertama, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Yang kedua, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah physical problem untuk sains harus dihindari. Dan yang ketiga, pengajur utama adalah Watson. Overt observable behavior adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi yang benar.
Yang keempat, dalam perkembangannya, pandangan Watson yang ekstrim ini dikembangkan lagi oleh para behavioris dengan memperluas ruang lingkup studi behaviorisme, dan akhirnya pandangan behaviorisme juga menjadi tidak se-ekstrim Watson, dengan mengikut sertakan faktor-faktor internal juga, meskipun fokus pada overt behavior tetap terjadi. Yang kelima, aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positifik dalam perkembangan ilmu psikologi. Dan yang terakhir, banyak ahli membagi behaviorisme ke dalam dua periode, yaitu behaviorisme awal dan lebih belakangan. 3 aliran dalam behaviorisme. 1. Menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. 2. Perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu dan yang baru saja, materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Ketiga, memusatkan pada perilaku hewan. Manusia dan hewan sama, jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menentukan perilaku manusia. Kesimpulan, pribadi yang sehat adalah pribadi yang tidak pernah berhenti tumbuh. Setiap manusia menjalani pengalaman-pengalaman batu dan akibatnya mereka berubah. Orang yang memiliki kesempatan cukup besar mencapai kesehatan psikologis adalah orang-orang yang cukup bebas dan aman dengan dirinya sendiri untuk mengadakan percobaan dengan pertunjukan berbeda untuk melihat mana yang berlaku dalam kehidupan mereka. Orang yang sehat mentalnya adalah terwujudnya keharmonisan dalam fungsi fisik, jiwa, dan sosial, serta tercapainya kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari, sehingga merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki mental yang sehat bila ia terhindar dari gejala penyakit jiwa dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menyelaraskan fungsi jiwa yang ada dalam dirinya sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau pernyataan, kita lanjutkan diskusinya di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.